Yesus juga adalah imam besar yang agung, dan dia adalah nabi di atas segala nabi. Manusia yang lain hanya bisa pegang satu jabatan, kalaupun mungkin 2 jabatan, ya. Tapi tidak ada yang 3, nggak ada. Musa misalnya, saudaraku, kita bisa katakan dia seorang pemimpin, ya. Ini adalah pada dasarnya jabatan raja, tapi Musa juga adalah seorang nabi. Tapi dia tidak merangkap imam, tidak. Imam justru dipercayakan pada Harun, ya abangnya. Sengaja pisahkan karena semuanya lemah dan berdosa. Kita tahu Musa pernah marah-marah dan berbuat dosa sampai dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya. Harun pernah menuruti orang Israel untuk membuat lembu emas. Ini orang-orang yang kemudian penuh dengan cacat celah. Oleh sebab itu, ketika yang satu jatuh, yang lain bisa menegur. Maka selalu ada check and balances. Raja salah, harus ditegur. Daud salah, Nathan menegur. Ya. Maka raja adalah raja, imam adalah imam, nabi adalah nabi. Ini batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak boleh ada yang melanggar. Nah, usia tidak puas dengan batas yang ditetapkan oleh Tuhan. Padahal dia raja yang sukses luar biasa. Sukses dalam segala bidang. Terkenal di mana-mana. Terkenal di domestik dan terkenal juga di luar negeri, internasional. Tapi dia seorang narsis dan tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas dengan segala kemasyuran yang telah dia dapatkan. Kita gambarkan orang narsis seperti apa, saudaraku? Seperti lubang. Satu lubang besar tidak memiliki dasar. Maka engkau curahkan berapapun air ke dalamnya, tidak pernah akan penuh. Maka narsis dia selalu mencari pujian. Dan sebanyak apapun pujian itu diterimanya, dia tidak pernah akan puas. Maka dia selalu berusaha menarik segala sesuatu kepada dirinya. Dan pada akhirnya, yang ditarik itu apa? Kemuliaan Tuhan. Itu pun dia berani untuk sentuh, itu pun dia berani untuk sedot. Maka dia masuk ke ruang kudus, dikatakan, untuk membakar ukupan. Dan imam-imam tidak pernah membiarkannya. Maka kita melihat, mencatat bagaimana Imam Azaria mengikutinya dari belakang 80 imam, orang-orang yang tegas. Ini tegas karena mereka jelas tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ini bahkan raja sekalipun, kalaupun tidak boleh, yang tidak boleh. Tidak ada toleransi. Ini 81 imam, saudaraku. Ini bukan unjuk kekuatan, saudaraku. Ini bukan karena kami banyak, kami berani, enggak. Kalau aku baca baik-baik, ini adalah mereka ini mempertaruhkan nyawa. 81 imam ini sedang mempertaruhkan nyawa mereka. Berani melawan, melarang raja adalah pada dasarnya siap-siap untuk kehilangan nyawa. Tapi mereka lakukan, saudara. Bukan karena takut jabatan mereka direbut, bukan. Tapi karena menyangkut kesucian Tuhan dinodai. Maka mereka tidak diam. Maka dikatakan mereka berdiri.